Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua, terkhusus Ananda kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita belajar mata pelajaran fikih. Kita masih belajar bab 1, yaitu jinayah dan hikmahnya. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi qisas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi diyat. Ada yang tahu apa itu diyat? Yang tahu boleh berkomentar di kolom komentar YouTube atau video. Nah, diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Dan secara istilah, diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban atau wali yang berkaitan dengan tindakan pidana atau tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian, apa sebab-sebab ditetapkannya diyat? Pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diyat atau denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal atau sebab-sebab ditetapkannya diyat, yaitu yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban atau wali. Nah, dalam hal ini, jika misalnya seseorang terbukti di depan hakim melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan, maka diwajibkan qisas atasnya. Namun, hukuman qisas ini menjadi gugur dan berubah menjadi kewajiban membayar diyat atau denda kepada korban atau keluarga korban atau wali jika mendapatkan maaf dari keluarga korban atau wali. Sebab yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Kemudian yang keempat, pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Nah, dalam konteks ini, diyat atau denda dibebankan kepada keluarga pembunuh atau pelaku. Kemudian penyebab yang kelima yaitu karena qisas sulit dilaksanakan. Hal ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi ataupun menghilangkan anggota badan. Kemudian ada berapa macam diyat? Diyat terbagi dua. Yang pertama ada diyat mughalazah atau diyat berat. Diyat berat yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari: pertama, 30 ekor unta betina yang berumur 3-4 tahun. Yang kedua, 30 ekor unta betina yang berumur 4-5 tahun. Dan yang ketiga, 40 ekor unta yang sedang hamil. Adapun yang wajib membayarkan diyat berat yaitu yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, diyat ini harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas. Kemudian yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. Diyat berat yang dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun, yang setiap tahunnya itu dibayarkan sebanyak 1/3. Kemudian yang ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Ashhurul Hurum
misalnya Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Kemudian diat yang kedua yaitu diat mukhaffafah atau diat ringan. Diat mukhaffafah atau diat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. Yang kedua, 20 ekor unta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang ketiga, 20 ekor unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun. Yang keempat, 20 ekor unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang kelima, 20 ekor unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Adapun yang wajib membayar diat mukhaffafah atau diat ringan, yang pertama, pelaku pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja, yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat atau sepertiga dari 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya dikisos namun karena dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dalam hal ini, jika diat atau denda tidak bisa dibayarkan dengan berupa unta, maka wajib dibayarkan dengan sesuatu yang setara atau senilai dengan unta. Kemudian bagaimana aturan diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan? Aturan diat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diat pembunuhan. Yang pertama, aturan pertama yaitu wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal, misal lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan, misal sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, atau sepasang kaki. Kemudian aturan yang kedua yaitu wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang ketiga yaitu wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Kemudian yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Aturan yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Setiap jari 10 ekor unta. Jadi ketika kita melukai 10 jari tangan, setiap satu jari tangan itu harus dibayar dengan 10 ekor unta. Jadi kalau misalnya kita memotong 5 atau melukai 5, maka kita harus membayar 50 ekor unta. Kemudian yang keenam, wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Setiap gigi 5 ekor unta. Jadi kalau kita menyebabkan gigi seseorang itu patah sebanyak 5, maka 5 gigi dikali dengan 5 ekor unta, maka kita harus membayar 25 ekor unta. Adapun teknis pembayaran diat, jika diat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka
ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Kemudian, ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. Apa sih hikmah diberlakukannya diat bagi pelaku tindak pidana? Hikmah terbesar ditetapkannya diat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan, yang mana dalam hal ini keluarga korban sebenarnya mempunyai dua pilihan. Dua pilihan itu, yang pertama, dia bisa meminta qisas. Yang kedua, memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi membayar diat. Dan saat pilihan kedua dipilih oleh korban, yaitu membayar kompensasi, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Hati mereka menjadi bersih dari amarah atau rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan. Meskipun demikian, secara manusiawi, rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diat atau denda yang dibayarkan. Akan tetapi, karena keluarga korban ini telah berniat dari awal untuk misalnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralisir suasana hingga akhirnya keluarga korban ini benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diat atau denda. Nah, sampai titik ini semakin bisa kita rasakan bahwa diat ini merupakan media yang sesuai dengan ajaran Islam yang efektif untuk mencegah pertumpahan darah dan sebagai penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Kemudian untuk pertanyaan, apabila ada sesuatu yang tidak dipahami, maka boleh bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan atau guru yang membawakan materi ini. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.